Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Dwi Kuryadi dengan NIM 134, temanku Fadilah dengan 101, dan temanku Sunil Arifin 136. Kami dari kelas 2C ingin mempresentasikan kerja tugas PBO kami. Saya akan nge-screen. Pertama itu saya masuk ke codinganku yang connection. Nah, di sini kan ini kan connection untuk database kami. Nah, ini database kami. Ini codingannya ada info, public class connection, private, try dengan string URL. Ini untuk link kami untuk login data, user, root dengan pass sama dengan ada di sini juga ada driver manager, ada catch untuk menangkap error. Nah, ini saya akan tunjukkan. Ini adalah database kami, login data yang tadi ada admin. Ini dia mempunyai struktur, ada nama sama password, ada profile, mempunyai struktur surbal, jumlah anggota, waktu sudut, tempat sudut, dan nilai ujian. Ada dosen juga, mempunyai username, gali password. Nah, di sini juga ada jadwal untuk jadwal nanti untuk jumlah ada 2 struktur jumlah peserta sama waktu pelaksanaan. Ada entry admin. Nah, dia mempunyai struktur ini nama password itu untuk entry admin sama entry mahasiswa juga sama. Ada nama, NIM, lanjut ke ini untuk pengujian waktu pelaksanaan mendaftar ujian ini untuk di sini dan ada jadwal ujian. Ada nama, NIM. Dengan langsung kita kembali ke mahasiswa. Yang ini ada nama dan password. Nah, sini juga terakhir ada database nilai PKN. Nah, sini yang cukup banyak strukturnya ada memiliki 14 struktur nama, jenis, dan ada ukurannya juga 30. Jadi rata-rata semua codingan semua yang database itu memiliki jenis varchar dengan isinya 30. Ya, kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita akan masuk ke login. Saya akan menjelaskan codingan login dulu. Di codingan login ini ada memiliki button untuk menyimpan. Di sini ada button menyimpan. Ini ada try, ada submit, ada try, ada juga ada if else, percabangan, ada terakhir catch. Nah, ini untuk menangkap error. Nah, di sini saya akan jelaskan ini kan ini untuk menghubung ke codingan ini untuk menghubung ke database. Nah, yang di sini untuk validasi. Validasinya jadi sama. Ini untuk masuk ke database from mahasiswa, di sini untuk masuk ke from dosen. Nah, di sini juga untuk masuk ke from admin. Nah, ini select from admin word. Jadi itu ada rumusnya gitu. Nah, coba. Nah, habis itu kita pindah ke jika ini kita submit, jadi kita pindah ke registrasi. Kita habis itu pindah ke registrasi. Coba kita karan dulu. Karan. Nah, selamat datang. Gitu. Kan kita udah daftar kan. Jadi nanti dia pindah ke registrasi. Dia pindah ke sini. Itu untuk registrasi loh. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita masuk ke menu mahasiswa di sini. Nah, di menu mahasiswa ini juga codingannya ya sama. Coba saya ngaran dulu lah. Ada NIM, nama, password, alamat, email. Nah, nanti kita isi data ini kan. Kita isi data ini dan dia akan disebarkan ke database yang tadi. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan codingannya dulu. Nah, di sini untuk menyimpan submit kan. Ini ada string name, nama, password, alamat, ini variabel dari database-nya. Nah, sini untuk ini text field-nya, variabel text field, jadi kita saling berhubung. Nah, setelah itu diisi, nanti kita divalidasi. Ini tak boleh kosong, data tak boleh kosong. Nah, setelah itu kita kasih try catch. Nah, ini koneksi untuk nyambung ke database-nya. Database nanti dia kan ini yang ini dia sambung ke database login data. Nah, ini untuk masuk ke struktur mahasiswa, yang ini entry mahasiswa.
Kan ada try catch. Jika benar semua jadi aman. Jika ada salah dia tangkap ke bagian catch execution untuk menangkap sebuah error. Nah itu. Jadi kita run dulu. Jadi kalau setelah dia run login kan, jadi kita masuk ke menu mahasiswa. Nah di menu mahasiswa ini ada pengajuan proposal sama jadwal ujian. Nah pengajuan proposal ini nanti kita upload file CV sama upload portofolio. Nah portofolio dan CV ini kita sudah bikin kuningannya untuk menyambung ke, kita udah taruh di tempat Google Drive yang udah disediakan untuk import ke nanti untuk perusahaan apa sesuai dengan tujuannya gitu. Coba. Nah ini kuningannya, kuningan mahasiswa tadi. Nanti dia akan menuju ke proposal sama ujian. Nah setelah kita itu, nah ini dia. Nanti ini saya akan ngeran dulu. Ini tadi kalau kita klik masuk ke proposal ini. Upload CV. Jadi ibaratkan ini ya, ini dia punya codingan untuk menuju ke link Google Drive-nya. Nah ini saya udah taruh linku untuk Google Drive proposal. Gitu. Habis itu coba kita ke menu. Jadwal ujian. Jadwal ujian ini, oh iya. Pendaftaran ujian. Tangerang kan. Nah ya betul. Jadi di pendaftaran ujian ini nanti sudah ada ini kita, jadi kita ngisi semuanya, kita upload nilainya, kita simpan. Nah di sini saya kasih codingannya, saya jelasin codingannya sebentar. Ini ada import, ada publikas peduji, ada private void action kembali untuk menu rumah, ada action untuk, nah ini untuk masuk ke Google Drive tadi untuk upload nilai sama tidak tahap ya, upload nilai sama upload laporan. Nah ini upload nilai, kita tekan ke masuk ke upload nilai dan tekan buton tadi upload nilai. Nah itu uploadnya sama upload laporan ini di try catch ini untuk kita melapor nanti. Kayak kita input laporan nilainya sampai laporan itu. Jadi nanti kalau kita tekan dia menuju ke ini. Coba kita ngeran, kita upload. Nah ini, jadi karena kita upload kita punya laporan di sini. Nah jadi jika kita ngisi ini, ngisi semua, dia akan tersimpan di database kami. Nantinya di database yang ada di login mana? Di login data ini, dan dia akan tersimpan di sini. Nah itu cukup dari mahasiswa, singkat karena untuk mempersingkat waktu juga. Temanku akan jelasin tentang dosen, yaitu temanku Zainul Arifin. Bukan. Zainul Arifin tentang admin. Langsung diran. Awas pakailah, order gue. Wis iki yo. No, itu. Itu bukan itu. Iki tuh sastra. Mundur layar. Oke, di sini kan ada menu admin. Yang pertama kita sudah menginputkan nama, NIP, paspor, dan alamat, serta email. Untuk nama, isi aja Arifin. NIP 2020.
Jangkrik di sampah. Untuk passwordnya Arifin. Untuk alamat Malang. gmail.com. Langsung di submit. Begitulah. Mantap. Oh, yang kedua itu ada menu penjadwalan ujian. Di sini kita sudah menginputkan nama, NIM, serta jadwal ujian. Untuk namanya isi aja Arifin. NIM 136. Jadwal ujian Kamis. Langsung submit. Oke, berhasil keluar. Oh, Dan yang terakhir nilai PKN. Langsung diklik. gas, gas. Kopek. Yang pertama inputkan nama Orang mati yuk. Arifin. Mundur yuk. Untuk NIM 136. Untuk tempat Malang. Waktu 00. Untuk nilai sopan santun A. Disiplin kehadiran B. Disiplin dalam pekerjaan A. Kedungguhan kerja praktek B. Tanggung jawab A. Kemauan untuk B. Pengetahuan tentang ilmu A. Keterampilan B. Kemauan bicara B. Kemauan bergaul A. Langsung simpan. Kemudian direfresh supaya muncul di selanjutnya itu kan ada menu edit. Coba dipencet. Dipencet dulu Mas di kolomnya. Oke, baru diedit. Ganti aja hijau. Kemudian simpan, edit. Kemudian dihapus. Editingnya sini. Iya.
Oke, selesai, langsung keluar. Sampai sugeng. Sekarang tuh. Bukan paling anjing. Jadi semua yang kita inputkan di menu admin ini nanti masuknya ke dosen. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini betul. Jadi yang penjadwalan ujian nanti kita submit, dia akan masuk ke menu dosen. Nanti datanya di menu dosen. Nah, sebelum itu saya akan jelasin kuningannya. Ini jelasin kuningan admin kan. Nah, ini desainnya, diaframnya. Nah, di sini ada kuningannya. Nah, ini kan simpan, kita membuat string nama dulu. Ini password. Di sini ada add nama, ada nama. Jadi ini variabel untuk text field-nya. Nah, ini string, ini variabelnya kan. Nah, setelah itu ini untuk diisi kan get text, trim, untuk trim mengambil. Jadi setelah get text habis itu trim dan mengambil. Ya, di sini ada if else untuk dia memvalidasi antara codingan yang tadi di text field kan. Jadi ibaratkan dia ambil ini berarti ini tidak boleh kosong. Ambil password, data tidak boleh kosong, password alamat. Jadi intinya tuh di sini dia memvalidasi. Nah, di sini kan ada try catch. Nah, di sini untuk mengumumkan datanya ke database yang ada di sini, di login data di admin. Nah, di sini. Jadi dia masuk ke login data itu. Nah, di sini kan ada connection C, try connect. Nah, itu untuk menghubungkan database-nya ke data login data, karena di connection ini kita ibaratkan kita memanggil ini class connection yang udah menghubungkan ke database. Nah, di sini ada string SQL insert into entry admin value. Ini kenapa ini 5 tanda tanya, karena ini kan ada stringnya ada 5, jadi kita bikin sesuai yang kita belajar di Google. Nah, ini insert into entry admin. Jadi nanti data dosen yang ini dia entry ke admin. Entry admin, jadi dia masuk ke database admin. Entry admin ini kan, ini password tadi yang Arifin bertekan ini. Baru isi. Nah, terus gitu aja. Terus kembali ke sini untuk menangkap error sketch-nya. Kurang lebih begitu. Sabar, kita ngeran dulu. Ngeran file. Kita ngerankan jika nanti kan disubmit. Nanti dia masuk ke menu mahasiswa. Menu mahasiswa sini. Nah, di menu mahasiswa itu kuningannya ya simple aja, karena ini kan cuma untuk button untuk masuk ke pilihan mana, kayak approval, kayak penjadwal ujian atau nilai PKN gitu. Jadi kalau ini untuk kembali ke admin lagi. Nah, jadi gitu. Jadi dia masuk ke approval. Nah, di approval ini tadi kamu jelasin. Saya coba jelasin sedikit aja. Dia tuh sama kayak tadi penjadwalan ujian. Jadi dia mengisi data nilai PKN ini, jadi dia akan masuk ke sini. Ini juga ada refresh data, simpan, edit, hapus, keluar. Nah, codingannya ada ini. Astagfirullahaladzim. Ini ada import Java, public approval, public float table. Ini float table untuk membuat tabelnya kan. Jadi ini default table model new, default table model. Jadi ibaratkan
Ini model add column. Jadi add column di nama tabelnya. Yang ini, nilai PKN, jumlah anggota, tersedia nilai ujian. Nah, ini di sini untuk penamaan add kolomnya. Nah, di sini ada tracket sama lagi untuk menghubungkan dia. Jadi menghubungkan database-nya. Jika diisi nanti dia masuk ke database approval sama. Ada get string juga. Jadi bahkan ini pemakaian untuk kayak kita belajar di praktikum. Ini ada simpan sama kayak tadi. Sama mirip juga sama. Ya gitu kurang lebih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke dosen yang akan dijelasin temanku yang namanya Fadil. Oke, Fadil, kita akan jelasin. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ijal. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu dosen. Nah, untuk menu dosen sendiri di sini ada nama, NIM serta penjadwalan ujian. Lalu kita pergi ke jadwal ujian. Oke. Kurang ke setengah. Nah, di sini di menu dosen ada jadwal ujian, lalu di bawahnya ini ada jumlah peserta, lalu waktu pelaksanaan ujian. Nah, di sini jumlah pesertanya saya isi 12 orang. Lalu waktu pelaksanaan ujiannya selama 4 hari. Lalu disimpan. Data berhasil diinput, lalu oke. Nah, data tersebut tersimpan ke dalam PHP My Admin. Nah, seperti ini jumlah pesertanya 12, lalu waktu pelaksanaan ujiannya selama 4 hari. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut dari Ijal, silakan. Ya, makasih Fadil. Ya, memang untuk di dosen ini kita codingannya nggak terlalu ribet karena sesuai yang di kemauan dari petunjuk tugasnya. Jadi sama kayak tadi. Salah ini. Jadi kita masuk ke dosen kan ini. Ya, dosen nih di menu dosen itu kan disuruh cuma untuk menampilkan data dari penjadwal ujian yang tadi di bagian admin. Jadi admin bagian penjadwalan ujian dia mengisi, dia akan masuk ke di sini di data ini, dia akan menampilkan aja. Nah, ini untuk cukup kode-kodenya untuk menampilkan data-datanya, ada mode kolom, ada tracket sama kayak tadi, mirip habis itu. Nah, ini juga sama. Nah, kan di situ kan habis itu kalau kita maju ke bagian, nah ini yang tadi dijelasin sama saudara Fadil, nanti kita ngeran file. Nah, ini jadi kita isi jumlah peserta waktu prosesnya, jadi dia akan tersimpan di database. Nah, codingannya juga ya sangat nggak terlalu ribet, sama kayak tadi. Ada ini, ada untuk simpan, ini button simpan, kita simpan, sama ada validasinya, ada ini juga menghubungkan ke koneksinya untuk, nah ini untuk masuk ke dosen jadwal untuk database-nya. Nah, sama ya begitu aja dari kami. Nah, untuk ya itu untuk semua dari kita, jika kita isi data-data yang ada di kuning ini, dia akan masuk ke masing-masing database yang ada di login data. Jadi jika kita isi di admin, dia masuk ke admin sini. Jika kita isi approval, dia masuk ke approval sini. Jika di dosen juga, ini dosen ini misalnya untuk jadwal ujian tadi, ini untuk entry admin, entry mahasiswa, entry ujian data, untuk pelaksanaan, kapan. Nah, ini ada jadwal ujian. Nah, kita isi ada mahasiswa dan nilai PKN. Nah, mungkin itu saja dari kami. Mungkin kalau
ada kesalahan banyak sebenarnya, mohon dimaafkan karena kita juga kurang lincah-lincah sekali. Untuk dosen, terima kasih juga setelah mengajar kami selama satu semester ini, dan juga teman-teman yang telah bantu saya. Terima kasih banyak. Untuk kami, untuk tutup sesi ini, saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.